Clara mengalami keguguran yang menyebabkan dirinya depresi berat. Iparnya Mila menggunakan kesempatan ini untuk menyalahkan Clara, menyebutnya wanita tidak berguna dan menghasut suami Clara untuk mencari istri baru. Saat suami Clara mulai terpengaruh hasutan tersebut, Ibu Rima turun tangan. Sebelum ceritanya dimulai, untuk yang belum subscribe channel Sahabat Cerita, Mami, boleh dong di-upgrade, dan yang sudah, jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih. Clara membuka matanya secara perlahan. Cahaya lampu dari langit-langit kamar rumah sakit langsung menyilaukan pandangannya. Ia mengedipkan mata beberapa kali untuk menyesuaikan cahaya di dalam ruangan. Bau obat antiseptik tercium sangat tajam. Di udara, Clara mencoba menggerakkan tubuhnya untuk mencari posisi yang lebih nyaman. Rasa nyeri yang kuat langsung menjalar di bagian perut bawahnya. Ia meringis, menahan sakit. Perlahan, ingatannya kembali pada kejadian mengerikan beberapa jam yang lalu. Pendarahan hebat terjadi secara mendadak di kamar mandinya. Ia berteriak, memanggil suaminya dan kemudian kehilangan kesadaran saat berada di dalam mobil ambulans. Sekarang ia menyadari satu kenyataan mutlak, bayi yang telah ia kandung dengan susah payah selama 4 bulan sudah tidak ada lagi di dalam rahimnya. Clara menoleh ke sisi kanan tempat tidurnya. Ia melihat Hendra duduk di kursi pengunjung yang terbuat dari besi. Suaminya itu menundukkan kepala dan melihat ke arah ubin lantai. Kedua tangan Hendra bertumpu pada lututnya dengan posisi kaku. Wajah Hendra terlihat sangat lelah. Matanya bengkak dan merah. Hendra pasti sudah menangis cukup lama saat Clara masih dalam kondisi belum sadar akibat obat bius. Hendra panggil Clara dengan suara yang sangat pelan. Hendra mengangkat wajahnya. Ia menatap Clara selama beberapa detik. Namun, Hendra tidak segera beranjak dari tempat duduknya untuk mendekat atau memeluk istrinya. Ia hanya menggeser posisinya sedikit di atas kursi. Kamu sudah bangun, Clara. Dokter bilang kamu butuh banyak istirahat malam ini. Hendra menjawab dengan nada suara datar. Clara berharap suaminya itu mendekat dan memegang tangannya. Ia sangat membutuhkan dukungan fisik dan mental dari Hendra di saat yang paling berat ini. Tetapi Hendra justru berdiri dari kursi dan berjalan menjauh menuju jendela kamar. Hendra memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana panjangnya. Ia melihat ke arah luar jendela tanpa mengucapkan satu kalimat pun untuk menenangkan Clara. Hendra membangun batas ruang antara dirinya dan istrinya. Sikap Hendra yang dingin membuat Clara merasa sangat sesak. Ia tahu suaminya itu sangat mengharapkan anak pertama ini. Kekecewaan Hendra sangat terlihat jelas. Dari gerak-geriknya, Hendra tidak tahu bagaimana cara merespons kejadian ini dengan benar sehingga ia memilih untuk menjauh dari Clara. Seorang perawat masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa tabung cairan infus. Perawat itu bergerak dengan cepat dan memeriksa tekanan darah Clara. Suasana di dalam ruangan itu sangat canggung. Perawat tersebut menyadari ketegangan antara Clara dan Hendra, lalu memilih untuk segera keluar ruangan setelah menyelesaikan pekerjaannya. Pintu ditutup kembali. Keheningan yang menekan kembali mengisi kamar tersebut. Beberapa menit kemudian, pintu kamar rumah sakit terbuka kembali dengan suara yang cukup keras. Seorang wanita masuk ke dalam ruangan tanpa mengetuk pintu. Ia adalah Mila, saudara perempuan Hendra. Mila memakai sepatu hak tinggi yang menimbulkan bunyi ketukan berisik. Setiap kali ia melangkah di lantai rumah sakit, ia membawa sebuah tas kulit berukuran besar di tangan kirinya. Mila sama sekali tidak menunjukkan wajah bersedih atau simpati saat melihat Clara berbaring lemah di atas tempat tidur medis. Mila melipat kedua tangannya di depan dada. Ia berdiri tepat di ujung
tempat tidur dan menatap Clara secara langsung. Jadi ini hasil akhirnya, kata Mila dengan nada bicara yang menyindir. Hendra memutar tubuhnya dari arah jendela. Ia menegur adiknya dengan nada pelan. Mila, jaga ucapanmu. Kita sedang berada di rumah sakit. Aku hanya mengatakan fakta yang ada. Hendra, jawab Mila dengan cepat. Ia mengarahkan jari telunjuknya ke arah Clara. Kamu, lihat sendiri keadaannya. Dia tidak bisa menjaga kandungannya dengan baik. Penerus pertama di keluarga kita hilang akibat kelalaiannya. Clara merasakan air mata mulai menetes, membasahi bantalnya. Ia memalingkan wajahnya ke arah kiri karena tidak sanggup melihat wajah Mila. Ucapan saudara iparnya itu sangat menyakiti perasaannya. Aku sudah memperingatkan kamu dari awal kehamilan ini, Hendra. Perempuan ini terlalu sibuk dengan urusan pekerjaannya sendiri. Dia tidak mau mendengarkan nasihat. Dia kurang istirahat dan tidak memperhatikan gizi makanannya setiap hari. Sekarang, keluarga kita yang harus menanggung rasa malu dari tetangga dan kerabat. Lanjut, Mila dengan suara yang semakin nyaring. Cukup Mila, kata Hendra. Namun suara Hendra terdengar ragu. Ia sama sekali tidak menunjukkan tindakan tegas untuk membela istrinya. Hendra justru mengambil telepon genggamnya dari meja kecil dan melangkah menuju pintu. Aku mau ke ruang administrasi dulu. Ada dokumen rumah sakit yang harus aku tanda tangani. Hendra keluar dari ruangan dengan cepat. Ia menutup pintu dari luar dan membiarkan Clara sendirian menghadapi Mila di dalam kamar. Tindakan Hendra membuat Clara merasa sepenuhnya diabaikan oleh pria yang seharusnya melindunginya. Setelah Hendra dipastikan pergi, Mila melangkah pindah ke sisi kanan tempat tidur Clara. Ia memandang Clara dengan raut wajah penuh kebencian. Kamu sungguh wanita yang tidak berguna, kata Mila secara langsung. Kewajiban utamu sebagai istri adalah memberikan keturunan untuk keluarga kami. Tapi kamu malah membuat calon pewaris keluarga kita meninggal. Kamu pasti sengaja melakukan aktivitas berat agar kehilangan kehamilanmu ini. Itu sama sekali tidak benar, Mila. Aku tidak pernah menginginkan kejadian buruk ini menimpa bayiku. Clara mencoba merespon tuduhan itu. Suaranya terdengar bergetar karena ia menahan tangis. Itu hanya alasanmu saja, balas Mila. Ibu pasti sangat marah saat beliau pulang dari luar kota besok. Aku tidak yakin ibu masih mau menerima wanita cacat sepertimu di rumah utama kita. Keluarga, kita butuh penerus yang sehat, bukan wanita lemah yang hanya bisa berbaring, menangis di rumah sakit dan menghabiskan uang suaminya untuk biaya medis. Clara menutup rapat kedua matanya. Ia menangis tanpa bersuara. Rasa nyeri di perutnya terasa semakin menyiksa fisiknya. Namun, tekanan di dalam pikirannya jauh lebih besar. Clara selalu berusaha menjadi menantu dan istri yang penurut selama 2 tahun masa pernikahannya. Ia mematuhi semua aturan keluarga Hendra tanpa protes. Ia memberikan semua waktunya untuk mengurus rumah tangga. Namun, tragedi medis ini langsung digunakan oleh Mila untuk menghapus semua dedikasinya. Mila masih terus berbicara tanpa henti. Ia menyebutkan nama beberapa kenalan wanita dari keluarga, mereka yang berhasil melahirkan banyak anak tanpa komplikasi sedikit pun. Mila sengaja membandingkan Clara dengan wanita-wanita tersebut. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk menjatuhkan mental Clara. Jika kamu sadar diri, kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan setelah dokter mengizinkanmu pulang dari rumah sakit ini. Lepaskan ikatan pernikahanmu dengan Hendra. Biarkan kakakku mencari wanita lain yang lebih sehat dan lebih pantas untuk menjadi ibu dari anak-anaknya kelak, ucap Mila. Ia kemudian membalikkan badannya dan berjalan lurus menuju pintu keluar. Mila meninggalkan ruangan itu tanpa mengucapkan salam perpisahan. Keheningan
Total kembali menguasai kamar rawat inap tersebut. Hanya terdengar bunyi teratur dari mesin monitor detak jantung di sebelah tempat tidur. Clara menarik selimut tipis itu hingga menutupi lehernya. Ia merasa sangat sendirian, sangat sedih, dan sama sekali tidak memiliki nilai. Rasa depresi mulai mengambil alih jalan pikirannya secara perlahan. Clara mulai mempertanyakan dirinya sendiri dan mempercayai ucapan Mila bahwa dirinya adalah seorang istri yang gagal total. Clara tidak tahu ke mana ia harus pergi atau bagaimana ia harus menjalani kehidupannya esok hari. 3 hari setelah malam kejadian di rumah sakit, dokter akhirnya memberikan izin kepada Clara untuk pulang. Perjalanan dari rumah sakit menuju rumah utama keluarga Hendra terasa sangat lama. Clara duduk di kursi penumpang bagian depan. Pandangannya lurus ke arah jalan raya. Hendra memegang kemudi kedua, tangannya secara kaku. Tidak ada percakapan sama sekali di antara mereka berdua di dalam mobil. Suara mesin mobil menjadi satu-satunya sumber kebisingan. Mobil sedan hitam itu memasuki gerbang besi rumah utama keluarga. Hendra memarkir mobil di garasi. Pria itu langsung mematikan mesin mobil, membuka pintu, dan berjalan keluar tanpa membukakan pintu untuk istrinya. Clara harus keluar dari mobil dengan usahanya. Nana sendiri, fisiknya masih sangat lemah pasca operasi pembersihan rahim. Langkah kakinya berjalan lambat menuju pintu utama rumah. Setiap gerakan menimbulkan rasa nyeri di bagian bawah perutnya. Clara berharap Hendra akan membantunya berjalan atau sekadar membawakan tas kecilnya. Tetapi suaminya itu sudah masuk ke dalam rumah dan meninggalkannya. Jauh di belakang, Clara melangkah masuk ke ruang tamu. Ia melihat Mila sedang duduk santai di sofa. Mila memegang cangkir teh di tangan kanannya, saudara. Iparnya itu menoleh saat mendengar derap langkah Clara. Tidak ada senyum sambutan di wajah Mila. Tatapan mata Mila justru menyeratkan kebencian yang sangat jelas. Akhirnya, kamu pulang juga, kata Mila dengan nada bicara yang tinggi. Aku pikir kamu akan menumpang selamanya di rumah sakit. Clara tidak membalas ucapan Mila. Ia memilih untuk berjalan lurus menuju tangga untuk naik ke kamar. Tidurnya di lantai 2 sangat membutuhkan waktu untuk istirahat. Berhenti di situ. Perintah Mila dengan suara lantang. Clara menghentikan langkah kakinya. Ia menoleh ke arah Mila. Kamu jangan berpikir kamu bisa bersantai di rumah ini. Pekerjaan rumah, tangga sudah menumpuk selama kamu pergi. Kamu harus mulai membersihkan rumah. Besok pagi, keluarga kita tidak memelihara orang malas. Kamu sudah tidak hamil, jadi kamu tidak punya alasan lagi untuk terus berbaring di tempat tidur, ucap Mila secara langsung. Napas Clara menjadi cepat mendengar kalimat tersebut. Fisiknya belum sembuh secara total, namun ia tidak memiliki tenaga untuk berdebat dengan adik iparnya. Clara hanya menganggukkan kepalanya, perlahan dan melanjutkan langkahnya, menaiki tangga. Setiap langkah di anak, tangga membuat perutnya terasa semakin nyeri dan menguras seluruh sisa tenaganya. Malam harinya, suasana di dalam rumah itu semakin tegang. Clara duduk di tepi tempat tidur kamarnya. Ia menunggu suaminya kembali dari ruang kerja. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11.00 malam. Pintu kamar akhirnya terbuka. Hendra masuk ke dalam kamar. Hendra tidak melihat ke arah Clara. Pria itu berjalan langsung menuju lemari pakaian. Hendra mengambil sebuah bantal dan satu selimut tebal. Hendra, kamu mau tidur di mana? Clara bertanya dengan nada suara pelan. Hendra menghentikan gerakannya. Iya, membelakangi Clara. Aku akan tidur di kamar tamu malam ini. Pekerjaanku di kantor sangat banyak. Aku butuh waktu tidur yang tenang tanpa gangguan dari siapapun. Aku tidak akan mengganggumu, Hendra. Aku mohon tetaplah di sini. Clara meminta kepada suaminya. Hendra memutar tubuhnya
dan menatap Clara. Wajah pria itu datar dan dingin. Kamu butuh waktu untuk memikirkan kesalahanmu, Clara. Aku juga butuh waktu untuk menerima kenyataan bahwa anakku sudah meninggal. Berada di dalam satu ruangan denganmu saat ini hanya membuatku terus mengingat kejadian itu. Hendra keluar dari kamar dan menutup pintu dengan rapat. Clara menangis sendirian di atas tempat tidur. Pernyataan Hendra baru saja menghilangkan harapannya. Suaminya sendiri telah menyalahkan dirinya atas musibah keguguran tersebut. Keesokan harinya, perlakuan buruk terus berlanjut. Mila sengaja membuat aktivitas Clara di rumah menjadi sangat sulit. Saat jam sarapan pagi tiba, Mila menyuruh asisten rumah tangga untuk menyingkirkan kotak susu dan lauk bernutrisi yang ada di meja makan saat Clara datang. Mila menyatakan bahwa makanan mahal itu hanya disediakan untuk wanita yang sedang hamil. Clara hanya diberi 1 lembar roti tawar dan segelas air putih. Clara menelan rotinya dengan susah payah sambil menahan air matanya. Pada sore hari, Clara berjalan di lorong lantai 1. Ia tidak sengaja mendengar percakapan antara Mila dan Hendra di dalam ruang kerja. Pintu kayu ruang kerja itu sedikit terbuka, sehingga suara mereka terdengar sangat jelas dari luar. Clara menghentikan langkahnya dan berdiri diam di dekat dinding. Kamu harus menggunakan logikamu, Hendra. Umurmu terus bertambah, kata Mila dengan nada meyakinkan. Keluarga. Kita butuh penerus laki-laki untuk mengurus bisnis, keluarga. Clara sudah membuktikan bahwa dia tidak bisa memberikan keturunan untukmu. Fisiknya bermasalah dan dia gagal menjaga kehamilannya. Hendra terdengar membuang napas panjang. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sekarang, ini baru hari keempat sejak dia keluar dari rumah sakit. Ceraikan istrimu itu sesegera mungkin, jawab Mila, tanpa ragu sedikit pun. Jangan buang waktumu untuk wanita lemah seperti dia. Aku memiliki daftar kenalan wanita dari keluarga kaya yang kondisi badannya jauh lebih sehat. Mereka pasti bisa memberimu anak laki-laki dalam waktu singkat. Kamu berhak mendapatkan wanita yang jauh lebih kompeten. Clara menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ia menahan napas agar suara isak tangisnya tidak terdengar. Aku bingung. Ibu pasti akan sangat marah jika aku mengambil keputusan cerai ini, jawab Hendra. Ibu sedang berada di luar kota. Kita selesaikan surat cerainya sebelum ibu kembali pulang. Ibu pada akhirnya juga pasti menginginkan kehadiran seorang cucu. Ibu akan setuju dengan keputusanku jika nanti kamu sudah mendapatkan istri baru yang subur. Jangan biarkan masa depanmu rusak hanya karena rasa kasihan kepada wanita tidak berguna itu, desak Mila dengan sangat kuat. Hendra terdiam sangat lama. Tidak, ada suara penolakan dari mulut suaminya. Keheningan Hendra di dalam ruangan itu menjadi sebuah tanda persetujuan yang pria yang seharusnya membela kehormatannya kini sedang mendengarkan rencana perceraian dari adik perempuannya. Clara memutar badannya dan berjalan cepat menuju kamarnya di lantai 2. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai kamar. Keputusasaan menguasai jalan pikirannya secara utuh. Ia benar-benar sendirian menghadapi intimidasi di dalam rumah tersebut. 2 hari berlalu sejak rencana perceraian itu tidak sengaja terdengar oleh Clara. Sikap Hendra kepadanya kini semakin menjauh. Pria itu benar-benar memindahkan semua pakaian kerjanya ke kamar tamu secara permanen. Hendra bahkan tidak pernah menyapa atau melihat ke arah Clara saat mereka berpapasan di lorong rumah. Sementara itu, perlakuan Mila menjadi semakin buruk. Mila merasa telah mengambil alih kendali rumah tangga sepenuhnya karena ia mendapat dukungan diam-diam dari kakaknya. Siang itu udara terasa sangat panas.
Kipas angin di ruang keluarga menyala dengan kecepatan penuh. Clara berdiri di dekat meja makan yang terbuat dari kayu jati berukuran besar. Tangannya memegang sebuah kain lap basah. Mila memerintahkan Clara untuk membersihkan seluruh perabotan kayu di lantai 1 dari ujung ke ujung. Alasan Mila sangat sederhana, yaitu asisten rumah tangga sedang ditugaskan untuk berbelanja keperluan dapur ke pasar tradisional. Clara harus mengerjakan tugas berat tersebut secara mandiri, meskipun perut bawahnya masih terasa nyeri. Fisik Clara belum pulih total dari operasi pembersihan rahim minggu lalu. Keringat dingin menetes dari dahi Clara ke dagunya. Napasnya terdengar sangat berat. Clara harus menahan rasa sakit pada setiap gerakan tangannya saat menggosok permukaan meja kayu tersebut. Mila duduk santai di atas sofa ruang keluarga. Ia memegang majalah mode, tangan kirinya, dan segelas jus jeruk dingin di tangan kanannya. Kakinya disilangkan dan diangkat ke atas meja, kaca kecil di depannya. Mila mengawasi setiap gerakan Clara dengan tatapan menilai. Gosok bagian sudut meja itu dengan benar. Masih banyak debu yang menempel di sana. Perintah Mila dengan suara keras. Kamu ini memang lambat dan tidak cekatan. Membersihkan satu meja saja membutuhkan waktu sangat lama. Pantas saja tubuhmu lemah. Clara menghentikan gerakannya sejenak. Ia menegakkan tubuhnya secara perlahan untuk mengambil napas. Rasa pusing menyerang kepalanya secara tiba-tiba. Ia berpegangan erat pada tepi meja makan agar tubuhnya tidak terjatuh ke lantai. Jangan berpura-pura sakit di depanku. Lanjutkan pekerjaanmu sekarang juga, ucap Mila tanpa rasa simpati sedikit pun. Hendra berjalan menuruni tangga dari lantai 2. Ia memakai pakaian kasual dan memegang kunci mobil di tangan kanannya. Hendra melihat Clara yang sedang bersandar lemah di meja makan. Ia juga melihat adiknya yang sedang duduk mengawasi layaknya seorang mandor. Namun, Hendra sama sekali tidak mendekat atau menegur adiknya. Pria itu justru berjalan lurus melewati ruang keluarga tanpa menghentikan langkah kakinya. Aku mau pergi keluar rumah sebentar. Mila, ada urusan pekerjaan penting dengan klien dari luar kota, kata Hendra kepada adiknya tanpa melihat ke arah istrinya. Hati-hati di jalan, Kak Hendra. Jangan lupa pikirkan rencana yang kita bicarakan kemarin. Semakin cepat kamu bertindak, semakin cepat masalah di rumah ini selesai, jawab Mila dengan nada menyindir yang secara sengaja ditujukan untuk menyerang mental Clara. Hendra hanya menganggukkan, kepalanya pelan. Ia terus berjalan menuju pintu utama. Namun sebelum tangan Hendra menyentuh gagang pintu tembaga tersebut, pintu kayu itu sudah terbuka lebih dahulu dari arah luar. Sesosok wanita paruh baya berdiri di ambang pintu dengan postur tubuh tegak. Ia memakai pakaian rapi dan membawa tas tangan berbahan kulit. 2 orang pria yang merupakan sopir keluarga berdiri di belakangnya membawa beberapa koper besar. Wanita itu adalah Ibu Rima. Ibu mertua Clara baru saja kembali dari luar kota 3 hari lebih awal dari jadwal yang direncanakan. Wajah Ibu Rima terlihat sangat lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Namun sorot matanya tajam dan penuh wibawa saat menatap ke dalam rumah. Hendra terkejut melihat ibunya berdiri di depan pintu utama. Ia langsung melangkah mundur 2 langkah. Ibu, kenapa ibu pulang siang ini? Ibu bilang jadwal kepulangan ibu masih 3 hari lagi. Ibu Rima tidak langsung menjawab pertanyaan putranya. Ia melangkah masuk ke dalam rumah. Pandangannya menyapu seluruh ruangan secara cepat. Matanya langsung menangkap sosok Clara yang berdiri gemetar, memegang kain lap kotor di dekat meja makan. Wajah Clara terlihat sangat pucat, pasi. Tubuh menantunya itu terlihat jauh lebih kurus dibandingkan saat Ibu Rima
Pergi minggu lalu. Pandangan Ibu Rima kemudian beralih ke arah Mila yang masih memegang gelas jus dan duduk bersantai di sofa ruang keluarga. Ada apa ini? Tanya Ibu Rima dengan suara datar, namun terdengar sangat berat dan menuntut jawaban. Mila segera berdiri dari atas sofa. Ia meletakkan gelas jusnya ke meja kaca dengan cepat. Mila mencoba menampilkan senyum manis di wajahnya untuk menutupi kepanikan sesaat. Ibu, sudah pulang. Kenapa ibu tidak menelepon kami lebih dahulu? Aku bisa menyuruh asisten rumah tangga menyiapkan makanan kesukaan ibu. Ibu Rima mengabaikan ucapan Mila. Ia berjalan melintasi ruangan dan mendekati meja makan. Ia mengambil kain lap kotor dari tangan Clara secara paksa dan menjatuhkannya ke lantai ubin. Ia menatap Clara dengan pandangan menyelidik. Kenapa kamu melakukan pekerjaan kasar ini, Clara? Kondisi fisikmu belum sehat. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit pasca operasi. Clara menundukkan kepalanya. Ia tidak berani menjawab pertanyaan ibu, mertuanya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya dan siap untuk jatuh. Mila berjalan tergesa-gesa mendekati mereka. Ia langsung berusaha mengambil alih pembicaraan. Ibu jangan memanjakan dia di rumah ini. Wanita itu harus banyak bergerak agar tidak menjadi pemalas. Dia sudah gagal memberikan keturunan untuk keluarga kita. Dia membuat Kendra kehilangan calon anaknya karena kelalaiannya sendiri. Setidaknya, dia harus berguna untuk mengurus kebersihan rumah ini. Ibu Rima memutar tubuhnya dengan sangat cepat menghadap ke arah Mila. Wajah wanita parubaya itu memerah menahan amarah yang meluap. Ibu Rima mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan memukul permukaan meja makan kayu itu dengan sangat keras. Suara hantaman telapak tangannya menggema menembus sudut-sudut ruangan. Lantai 1. Hendra yang masih berdiri di dekat pintu utama tersentak kaget. Mila langsung memundurkan tubuhnya karena terkejut dan ketakutan melihat reaksi ibunya. Jaga mulutmu, Mila, bentak Ibu Rima dengan suara lantang yang menggelegar. Siapa yang mengajarimu berbicara dengan tidak sopan seperti itu kepada kakak iparmu? Mila mencoba membela dirinya dengan nada bergetar. Tapi ibu, aku hanya mengatakan kebenaran, dia memang wanita tidak berguna. Dokter bilang di auguran, Hendra harus segera menceraikannya dan mencari wanita lain yang lebih pantas agar keluarga kita memiliki penerus bisnis. Cukup, potong Ibu Rima dengan sangat tegas. Ia berjalan selangkah mendekati putrinya. Kamu sama sekali tidak punya hak untuk mencampuri atau mengatur pernikahan kakakmu, dan kamu sangat tidak berhak menghina Clara di rumah ini. Rumah ini adalah milikku. Segala aturan dan keputusan di rumah ini berada di bawah kendaliku secara mutlak, bukan kendalimu. Ibu Rima kemudian menoleh tajam ke arah Hendra. Tatapannya dipenuhi oleh rasa amarah dan kekecewaan yang sangat dalam. Dan kamu, Hendra, sebagai seorang suami, kamu berdiri, dia melihat istrimu disiksa dengan pekerjaan rumah di depan matamu sendiri. Kamu bahkan berniat menceraikan Clara saat dia sedang berduka kehilangan bayinya. Di mana rasa tanggung jawabmu sebagai seorang laki-laki dewasa yang sudah menikah? Hendra menundukkan wajahnya dalam-dalam. Ia tidak sanggup membalas tatapan tajam ibunya. Ibu, aku hanya berpikir logis demi menyelamatkan masa depan keluarga kita. Tindakan logika tanpa hati nurani adalah sebuah kekejaman yang nyata, balas Ibu Rima dengan cepat. Kehilangan bayi adalah sebuah musibah. Itu sama sekali bukan kesalahan Clara. Tidak ada satuan ibu di dunia ini yang dengan sengaja ingin membunuh calon anaknya. Aku sangat kecewa padamu, Hendra. Aku tidak pernah mendidik anak. Laki-lakiku menjadi pria pengecut yang lari dari kenyataan saat menghadapi kesulitan. Ibu Rima memalingkan wajahnya dari putranya dan kembali berjalan, mendekati Clara. Ia melihat air mata
akhirnya mengalir deras membasahi kedua pipi menantunya itu. Ibu Rima mengulurkan kedua tangannya dan menarik Clara ke dalam pelukannya dengan sangat erat. Ia mengusap punggung Clara secara perlahan dan berulang kali untuk menenangkan wanita muda yang sedang terguncang tersebut. Kamu tidak perlu takut lagi, Clara. Ibu sudah pulang sekarang, kata Ibu Rima dengan suara yang kembali lembut tepat di dekat telinga menantunya. Ibu Rima kemudian melepaskan pelukannya perlahan dan menatap wajah Clara dengan tatapan penuh kepedulian. Ia lalu memutar kepalanya dan mengangkat suaranya agar terdengar oleh semua orang yang berada di ruangan tersebut. Kalian dengarkan keputusanku baik-baik. Clara adalah menantu kesayanganku. Aku yang memilihnya secara langsung dari awal untuk menjadi istri. Hendra, siapapun yang berani mengganggu atau merendahkan Clara di dalam rumah ini akan berhadapan secara langsung denganku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya, termasuk oleh anak kandungku sendiri. Ruangan besar itu seketika menjadi sunyi senyap. Tidak ada satuun kalimat bantahan yang keluar dari mulut Mila maupun Hendra. Keduanya sangat menyadari bahwa Ibu Rima adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan pengendali seluruh keuangan keluarga besar mereka. Keputusan dan peringatan Ibu Rima adalah mutlak dan tidak bisa dibantah. Clara menangis dalam diam sambil memegang ujung lengan baju mertuanya. Untuk pertama kalinya, sejak tragedi menyakitkan di rumah sakit itu terjadi, Clara akhirnya bisa merasakan sebuah jaminan, perlindungan, dan rasa aman. Ibu mertuanya telah hadir menjadi tameng penyelamat yang kuat untuk melindunginya dari kehancuran. Ibu Rima menuntun langkah Clara menaiki anak tangga kayu satu persatu. Tangan kanan, wanita parubaya itu merangkul bahu Clara dengan sangat kuat. Clara berjalan perlahan karena perut bagian bawahnya masih terasa nyeri akibat pekerjaan kasar tadi. Sesampainya di lantai 2, Ibu Rima membuka pintu kamar tidur Clara dan membimbing menantunya itu masuk ke dalam. Suasana kamar tersebut terasa sangat pengap dan gelap karena gorden jendela tertutup rapat. Ibu Rima segera melepaskan tangannya dari bahu Clara dan berjalan menuju jendela. Ia menarik gorden berbahan kain tebal itu agar cahaya matahari siang bisa masuk menerangi seluruh sudut ruangan. Clara duduk di tepi tempat tidur dengan posisi tubuh agak membungkuk. Ia memandangi kedua telapak tangannya yang memerah setelah menggosok meja kayu di lantai. Bu Rima, 1. Ibu Rima berbalik dan memperhatikan kondisi Clara secara saksama. Ibu Rima melihat kantung mata yang menghitam di wajah menantunya. Tubuh Clara juga jauh lebih kurus dari biasanya. Tulang selangkanya terlihat menonjol di balik kerah bajunya. Ibu Rima menyadari bahwa rumah utama ini sudah menjadi tempat yang sangat buruk bagi Clara, baik secara fisik maupun mental. Lingkungan yang dipenuhi oleh kebencian dan tekanan tinggi akan membuat kondisi depresi Clara semakin bertambah parah setiap harinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ibu Rima berjalan menuju lemari pakaian berukuran besar yang terbuat dari kayu jati. Ia membuka pintu lemari tersebut dan menarik 2 buah koper dari rak. Ibu Rima meletakkan koper itu di atas tempat tidur tepat di sebelah Clara. Ia kemudian mulai mengeluarkan pakaian, jaket tebal, dan beberapa barang keperluan pribadi Clara dari dalam lemari. Ibu Rima melipat pakaian tersebut dengan cepat dan menyusunnya dengan rapi di dalam koper. Ibu mau melakukan apa? Clara bertanya dengan nada suara yang sangat pelan. Ibu Rima menghentikan gerakannya sejenak dan menatap wajah Clara secara langsung. Kita akan pergi dari rumah ini siang ini. Juga, Clara, aku akan membawamu ke Vilam, milik keluarga kita di daerah pegunungan. Udara di sana sangat bersih dan suasananya jauh lebih tenang. Kamu butuh tempat yang aman untuk menjalani
masa pemulihan fisikmu pasca operasi. Kamu tidak akan bisa sembuh jika terus berada di rumah ini dan berhadapan dengan Mila dan Hendra setiap hari. Clara menundukkan kepalanya saat mendengar penjelasan ibu mertuanya. Ia sebenarnya merasa sangat bersyukur mendengar rencana tersebut. Ia sangat ingin pergi dari rumah yang terus memberinya tekanan emosional ini. Namun, ia juga merasa takut akan reaksi suaminya jika ia benar-benar pergi meninggalkan rumah utama tanpa persetujuan dari Hendra. Tepat pada saat itu, Hendra melangkah masuk ke dalam kamar. Langkah kakinya terdengar berat di atas lantai kayu. Ia melihat ibunya sedang sibuk memasukkan barang-barang istrinya ke dalam 2 koper yang terbuka. Hendra mengerutkan keningnya. Wajah pria itu menunjukkan rasa tidak suka terhadap tindakan ibunya. Ibu mau membawa Clara kemana? Clara adalah istriku. Tempatnya adalah di rumah ini bersamaku. Ibu tidak bisa membawanya pergi begitu saja tanpa meminta persetujuanku sebagai suaminya, kata Hendra dengan nada protes yang sangat tegas. Ibu Rima menutup koper pertama dan menarik resletingnya sampai ujung. Ia berdiri lurus dan menghadapi anak laki-lakinya secara langsung. Kamu baru mengingat peranmu sebagai seorang suami? Sekarang Hendra, beberapa waktu yang lalu kamu bahkan berniat untuk mengurus dokumen cerai secara diam-diam saat aku tidak ada di rumah. Jika kamu memang menganggap Clara sebagai istrimu, kamu seharusnya menjadi orang pertama yang melindunginya dari perkataan buruk adikmu. Kamu justru memilih untuk diam dan membiarkan istrimu bekerja kasar dalam keadaan sakit. Aku butuh waktu untuk berpikir, Ibu. Situasi ini sangat membingungkan. Jawab Hendra mencoba mencari pembelaan. Tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk menelantarkan istri yang sedang sakit parah. Tegas Ibu. Rima memotong ucapan Hendra secara cepat. Aku sudah membuat keputusan. Clara akan tinggal bersamaku di villa pegunungan sampai dia benar-benar pulih total secara fisik dan pikiran. Selama masa pemulihan itu, kamu dilarang keras untuk datang mencari Clara. Kamu harus merenungkan semua kesalahanmu di rumah ini sendirian. Hendra membuang napas kasar dan mengusap wajahnya sendiri. Pria itu tidak berani membantah kalimat ibunya lagi. Ia menyadari bahwa tindakan tegas ibunya saat ini adalah akibat langsung dari tindakannya sendiri yang gagal mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Belum sempat ketegangan di dalam kamar itu mereda. Mila tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar dengan wajah tegang. Mila memegang telepon selulernya dengan sangat erat di tangan kanannya. Napasnya terdengar cepat, seakan ia baru saja berjalan, tergesa-gesa menaiki tangga. Ibu, apa yang sebenarnya ibu lakukan? Aku baru saja mencoba melakukan pembayaran, tagihan belanja. Transaksiku ditolak secara otomatis oleh sistem perbankan. Staf layanan pelanggan bank memberikan informasi bahwa kartu kredit milikku telah diblokir secara permanen dari rekening utama atas nama ibu, ucap Mila dengan suara nyaring tanpa mempedulikan situasi di dalam kamar. Ibu Rima menata putrinya dengan sorot mata sangat tajam. Pernyataan dari pihak bank itu sepenuhnya benar. Mila, aku menghubungi manajer bank melalui panggilan telepon saat aku berada di dalam perjalanan pulang tadi. Aku memberikan perintah mutlak kepada bank untuk memutus semua akses keuanganmu dari rekening utama keluarga kita saat ini juga. Mila membuka mulutnya lebar-lebar karena sangat terkejut. Tapi kenapa ibu melakukan hal ini? Aku butuh uang itu untuk kebutuhan jadwalku sehari-hari. Ibu tidak bisa memutus akses keuanganku secara tiba-tiba. Tentu saja aku memiliki hak penuh untuk melakukannya, Mila, jawab Ibu Rima dengan sangat tegas. Semua aset dan dana di rekening itu terdaftar atas namaku secara hukum. Selama ini aku memberikan fasilitas tersebut agar kamu bisa belajar mengelola pengeluaran dengan benar.
Tapi kamu menggunakan hak khusus itu untuk gaya hidup berlebihan dan berbuat semena-mena di dalam rumah. Mulai hari ini kamu tidak akan menerima dana speser pun dari rekening utama. Jika kamu menginginkan uang, kamu harus bekerja dan menghasilkan pendapatanmu sendiri. Mila terdiam kaku. Wajahnya menjadi pucat pasi, menyadari bahwa seluruh sumber keuangannya telah dihentikan secara total. Ia mencoba mencari bantuan dengan melihat ke arah Hendra. Namun Hendra hanya membuang pandangannya ke arah lantai kayu dan tidak memberikan satu kalimat pembelaan apapun untuk adik perempuannya. Ibu Rima memanggil sopir pribadi dari arah lorong. Lantai 2, sopir itu segera mendekat dan mengangkat kedua koper tersebut menuju bagasi mobil di area parkir depan. Ibu Rima memegang tangan Clara dan menuntunnya berjalan keluar ruangan. Mereka berdua berjalan melewati Hendra dan Mila yang masih berdiri, terdiam di dalam kamar tanpa mengucapkan kalimat perpisahan. Clara masuk dan duduk di kursi penumpang bagian belakang mobil sedan berwarna perak tersebut. Ibu Rima menyusul dan duduk tepat di sebelahnya. Sopir menutup pintu kendaraan dengan kuat. Suara mesin mobil terdengar menyala dan kendaraan roda 4 itu bergerak perlahan keluar, melewati gerbang rumah utama. Clara menolehkan kepalanya ke arah kaca jendela. Ia mengamati bangunan rumah besar bertingkat 2 itu bergeser semakin jauh dan akhirnya hilang dari jangkauan pandangannya. Clara menyandarkan kepalanya pada kursi mobil. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, napas Clara terasa lancar, tanpa ada tekanan ketakutan. Perjalanan darat menuju daerah pegunungan ini merupakan awal rencana yang dirancang oleh mertuanya untuk memulihkan kehidupannya kembali. Mobil sedan perak itu memasuki pelataran villa setelah menempuh perjalanan darat selama 3 jam. Villa milik keluarga ini terletak di dataran tinggi pegunungan yang jauh dari kawasan perkotaan. Bangunan villa terbuat dari susunan balok kayu tebal dan batu alam berwarna hitam. Udara di tempat ini terasa sangat dingin dan bersih. Tidak ada suara kebisingan mesin, kendaraan atau polusi asap pabrik. Clara melangkah keluar dari mobil dengan gerakan lambat. Ia menarik napas dalam. Udara pegunungan yang dingin masuk, memenuhi paru-parunya. Rasa sesak di dadanya perlahan mulai berkurang. Ibu Rima segera memberikan perintah kepada asisten rumah tangga villa untuk membawa semua koper mereka ke dalam kamar yang telah disiapkan. Kamar Clara berada di lantai 2. Ruangan itu memiliki jendela, kaca berukuran besar yang menghadap langsung ke arah bukit hijau. Tempat tidur di kamar itu sangat empuk dan dilapisi oleh selimut kain tebal. Ibu Rima memastikan Clara langsung berbaring di atas tempat tidur untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan jauh. Mulai hari itu, Ibu Rima mengambil alih seluruh kendali atas jadwal harian Clara. Ibu Rima melarang keras Clara untuk melakukan pekerjaan rumah tangga sekecil apapun. Semua kebutuhan pribadi, Clara dilayani dengan sangat baik dan teratur. Ibu Rima menyusun jadwal makan, jadwal minum obat, dan jadwal istirahat secara ketat. Setiap pagi pukul, Rima secara langsung masuk ke dapur villa. Ia mengawasi juru masak untuk memastikan menu makanan yang dibuat sangat bergizi dan aman bagi kondisi Clara. Sayuran segar hasil perkebunan di sekitar villa diolah menjadi sup hangat. Daging sapi dan ikan laut dengan kualitas terbaik selalu tersaji di meja makan. Pada minggu pertama, Clara sama sekali tidak memiliki nafsu makan. Rasa sedih dan trauma masih menyelimuti jalan pikirannya secara penuh. Tetapi Ibu Rima tidak pernah menyerah. Ibu mertuanya itu selalu duduk menemaninya di ruang makan. Ibu Rima dengan sabar mengambil sendok dan menyuapkan makanan itu ke mulut Clara jika menantunya merasa terlalu lelah untuk memegang alat makan. Asupan
Gizi yang teratur dan berkualitas itu mulai menunjukkan hasil nyata pada tubuh Clara. Dalam waktu 2 minggu, berat badan Clara perlahan mulai kembali ke angka normal. Wajahnya tidak lagi terlihat pucat pasi. Rasa nyeri pada perut bagian bawahnya juga sudah hilang sepenuhnya, seiring dengan pulihnya luka pasca operasi. Namun Ibu Rima menyadari bahwa pemulihan fisik saja tidak cukup untuk mengembalikan kehidupan Clara. Luka mental akibat hinaan tajam dari Mila dan sikap pengabaian dari Hendra masih tertanam sangat dalam di otak Clara. Oleh karena itu, Ibu Rima mengambil langkah medis lanjutan. Ia mendatangkan seorang psikolog klinis profesional dari pusat kota. Psikolog itu bernama Dr. Santi. Dr. Santi datang ke villa dengan jadwal rutin sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Clara menjalani sesi terapi di sebuah ruangan tertutup khusus bersama Dr. Santi. Pada 2 sesi awal, Clara hanya menangis terseduh-seduh tanpa bisa mengucapkan satu kalimat yang utuh. Ia menumpahkan segala rasa bersalahnya atas kejadian hilangnya nyawa bayi tersebut. Dr. Santi mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memotong tangisan Clara. Setelah emosi Clara sedikit mereda, Dr. Santi secara perlahan memberikan pemahaman medis. Dr. Santi membantu Clara menyadari bahwa musibah medis itu murni merupakan takdir dan respons tubuh yang tidak bisa dihindari, bukan akibat dari kelalaian atau kesalahan pribadi Clara. Bulan pertama berlalu dengan perkembangan yang sangat baik. Terapi psikologis dari dokter memberikan dampak yang sangat positif pada kondisi mental Clara. Clara mulai bisa menerima kenyataan pahit tersebut tanpa harus membenci dan menghukum dirinya sendiri. Ia berhenti memikirkan ucapan buruk Mila yang selalu menyebutnya sebagai wanita cacat dan tidak berguna. Pikiran Clara menjadi lebih jernih dan logis. Ia mulai berani mengungkapkan pendapatnya. Ia tidak lagi menundukkan kepalanya saat berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Rasa percaya diri Clara yang sempat hancur berkeping-keping kini mulai terbangun kembali dengan fondasi yang jauh lebih kuat. Pada suatu sore yang cerah, Ibu Rima mengajak Clara duduk bersantai di teras belakang villa. 2 cangkir teh, kamomil hangat dan sepiring biskuit gandum tersedia di atas meja kayu. Ibu Rima menatap wajah Clara dengan pandangan bangga. Ia bisa melihat perubahan positif yang sangat besar pada postur tubuh dan sorot mata menantunya. Kamu sudah terlihat jauh lebih sehat dan kuat sekarang, Clara, kata Ibu Rima sambil mengangkat cangkir tehnya. Fisikmu sudah pulih dan pandangan matamu sudah kembali tajam. Aku sangat bersyukur melihat perkembanganmu sejauh ini. Ini semua berkat perlindungan dan perawatan langsung dari Ibu. Jika Ibu tidak membawa aku pergi dari rumah itu, aku pasti sudah kehilangan akal sehatku. Akibat tekanan mental dari mereka berdua, jawab Clara dengan nada suara yang stabil dan mantap. Ibu Rima meletakkan kembali cangkir tehnya ke atas alas piring kecil. Ia menatap lurus ke dalam mata Clara. Ibu melakukan ini karena ibu menganggapmu sebagai anak kandung ibu sendiri. Tetapi kamu harus menyadari satu hal yang sangat penting. Mulai hari ini, kamu tidak bisa selamanya berlindung di belakang punggungku. Umurku terus bertambah tua. Kamu harus menjadi wanita tangguh yang bisa berdiri tegak di atas kakimu sendiri. Nilai dirimu sebagai seorang wanita dan seorang manusia tidak hanya diukur dari kemampuanmu melahirkan seorang anak. Clara mendengarkan ucapan mertuanya dengan sangat saksama. Setiap kata yang diucapkan Ibu Rima masuk ke dalam ingatannya. Ibu Rima melanjutkan nasihatnya dengan nada suara yang lebih berat dan serius. Orang-orang licik seperti Mila hanya akan menghargai orang yang memiliki kekuatan finansial dan status yang tinggi. Selama kamu bersikap lemah dan selalu diam saat ditindas, mereka akan terus menginjak harga dirimu.
Kamu harus berani melawan secara langsung saat mereka bertindak melewati batas. Jangan pernah membiarkan status mereka sebagai keluarga kandung suamimu membuatmu menjadi korban penindasan di dalam rumah tanggamu sendiri. Aku mengerti, Ibu. Aku tidak akan membiarkan mereka menghinaku lagi. Respons Clara dengan tegas. Bagus, kata Ibu Rima menganggukkan kepalanya. Mulai besok pagi, jadwalmu akan bertambah. Ibu akan mulai memberikanmu akses dan salinan dari beberapa dokumen bisnis perusahaan keluarga kita. Ibu ingin kamu mempelajari laporan arus kas, manajemen, aset, dan detail kontrak kerja perusahaan. Kamu memiliki latar belakang pendidikan sarjana ilmu ekonomi yang sangat bagus. Jangan biarkan ilmu yang kamu pelajari di bangku kuliah terbuang. Percuma hanya untuk mengurus debu di atas meja rumah. Kamu harus memiliki kendali finansialmu sendiri. Dengan memiliki kekuatan ekonomi, tidak akan ada satu orang pun yang berani mengancam untuk membuangmu saat mereka merasa kamu sudah tidak berguna bagi kepentingan mereka. Clara merasakan sebuah dorongan, semangat yang sangat kuat menyala di dalam dadanya. Nasihat dan arahan dari Ibu Rima membuka jalan pikirannya secara luas. Ia kini menyadari sepenuhnya bahwa menangis dan meratapi nasib buruk tidak akan pernah mengubah perlakuan suaminya atau adik iparnya. Satu-satunya cara mutlak untuk membungkam mulut mereka adalah dengan membuktikan bahwa dirinya adalah wanita mandiri. Ia harus memiliki kekuasaan dan kekuatan penuh atas kelangsungan hidupnya sendiri. Clara mengepalkan tangan kanannya di atas pangkuannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri secara tegas bahwa ia tidak akan pernah lagi meneteskan air mata karena hinaan dari orang lain. Clara siap untuk bangkit secara total dan menghadapi siapa saja yang berniat jahat kepadanya di masa depan. Sementara di rumah utama, situasi justru berbanding terbalik dengan kedamaian yang dirasakan Clara dan Ibu Rima di villa. Setelah akses keuangan diputus oleh Ibu Rima, kehidupan mewah Mila hancur seketika. Kartu kreditnya tidak bisa digunakan, uang tunai yang tersisa di rekening pribadinya pun telah habis untuk membayar gaya hidupnya yang tinggi. Mila tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia selama ini hanya mengandalkan uang dari Ibu Rima dan terkadang memeras Hendra. Hendra sendiri mengalami kesulitan di kantor. Sejak Ibu Rima pergi membawa Clara, Hendra tidak bisa fokus bekerja. Ia merasa bersalah. Namun rasa gengsi dan pengaruh buruk Mila masih membayangi pikirannya. Hendra sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk atau lelah karena beban pekerjaan yang menumpuk. Puncaknya Hendra mendapati tagihan utang pribadi atas nama Mila yang menumpuk di meja ruang tamu. Ternyata, selama ini Mila tidak hanya menghamburkan uang Ibu Rima, tetapi juga meminjam uang dari rentenir dengan jaminan nama keluarga. Di sisi lain, Ibu Rima yang berada di villa tidak sepenuhnya memutus koneksi dengan rumah doi utama. Ia telah menempatkan Pak Anwar, kepala keamanan rumah yang sangat setia, padanya untuk terus memantau gerak-gerik di rumah tersebut. Pak Anwar melaporkan melalui panggilan telepon rahasia bahwa Mila mulai membawa orang-orang asing ke rumah. Mereka adalah para penilai, properti dan calon pembeli yang diduga kuat ingin membeli rumah keluarga untuk menutupi utang-utang Mila yang jatuh tempo. Pada suatu malam, Ibu Rima menunjukkan sebuah rekaman suara dan beberapa dokumen laporan dari Pak Anwar kepada Clara. Clara mendengarkan dengan seksama bagaimana Mila dengan angkuh menawarkan rumah utama keluarga kepada pihak luar. Bahkan menyebutkan bahwa ia akan mengusir Ibu Rima dan Clara begitu transaksi selesai. Clara merasa darahnya mendidih. Ia tidak menyangka Mila bisa sejahat itu hingga tega menjual warisan keluarga hanya demi melunasi nafsu dan utang pribadinya.
Lihat ini, Clara, ucap Ibu Rima sambil menunjuk dokumen. Daftar utang Mila. Dia berhutang lebih dari miliar kepada rentenir yang dikenal kejam. Jika kita tidak bertindak cepat, rumah ini akan disita oleh mereka. Hendra terlalu pengecut untuk menghadapi adiknya sendiri, dan Mila terlalu rakus untuk peduli pada nasib keluarga. Clara menarik napas dalam. Aku tidak akan membiarkan Mila menghancurkan rumah yang juga menjadi tempat tinggalku. Jika dia ingin bermain kotor, aku sudah siap untuk melawannya. Ibu Rima tersenyum tipis. Inilah saatnya kamu menerapkan ilmu yang selama ini kita pelajari. Kita harus membongkar kedok Mila di depan Hendra. Namun kita harus melakukannya dengan strategi yang matang agar Mila tidak memiliki celah untuk berkelit. Mereka berdua menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyusun rencana. Clara mulai menggunakan keahliannya dalam mengolah data keuangan. Ia mendapati bahwa selain menjual rumah, Mila juga melakukan pemalsuan tanda tangan pada beberapa dokumen perusahaan yang seharusnya menjadi wewenang Hendra. Mila ternyata diam-diam mengalihkan dana operasional perusahaan ke rekening pribadinya yang baru. Di rumah utama, Mila sedang berada dalam kepanikan besar. Salah satu penagih utang datang dan mengancam akan menghancurkan isi rumah jika uangnya tidak segera dibayar dalam waktu 3 hari. Mila mondar-mandir di ruang tamu, sementara Hendra hanya duduk termenung di sudut ruangan. Kak Hendra, lakukan sesuatu. Mereka akan datang lagi dan membakar rumah ini, teriak Mila, frustrasi. Hendra menatap adiknya dengan tatapan kosong. Dari mana aku harus mencari uang sebanyak itu? Mila, kamu yang menghabiskan semuanya. Sekarang, kamu malah membawa masalah besar ke rumah ini. Kamu kan direktur. Gunakan saja uang perusahaan. Tidak akan ada yang tahu, desak Mila dengan nada penuh. Tipu daya. Tanpa disadari oleh keduanya, Pak Anwar yang diminta Ibu Rima untuk bersikap seolah-olah sudah tidak memihak, siapapun telah merekam seluruh percakapan tersebut. Pak Anwar mengirimkan rekaman itu kepada Clara dan Ibu Rima di villa. Mendengar pengakuan Mila bahwa ia berniat menggunakan uang perusahaan secara ilegal, Clara merasa ini adalah bukti terkuat yang mereka perlukan. Clara segera menelepon pengacara keluarga Pak Baskoro untuk menyiapkan semua dokumen legal yang dibutuhkan. Ia juga menginstruksikan agar semua aset yang tersisa segera diamankan ke dalam rekening yang hanya bisa diakses oleh Ibu Rima dan dirinya. Clara mulai sadar bahwa perjuangannya bukan hanya tentang harga diri, tetapi tentang menyelamatkan martabat keluarga besar dari kehancuran yang direncanakan oleh seorang saudara ipar yang serakah. Malam itu di villa, Clara memandangi rembulan dari balik jendela kaca. Ia tidak lagi merasa takut, seperti saat ia baru saja pulang dari rumah sakit. Kini pikirannya dipenuhi dengan rencana-rencana strategis. Ia telah berubah dari seorang wanita yang hanya bisa menangis menjadi seorang wanita yang siap memberikan pelajaran berharga. Mila mengira Clara masih wanita lemah yang mudah ditindas. Namun, Mila tidak tahu bahwa Clara yang sekarang telah bangkit didukung penuh oleh mertua yang bijak dan berwibawa. Besok adalah hari di mana kita akan kembali ke rumah itu, ujar Ibu Rima, pelan. Seolah bisa membaca pikiran Clara. Bersiaplah Clara, kita tidak akan datang sebagai orang yang terusir, melainkan sebagai pemilik sah yang akan membersihkan sampah di rumah kita. Clara mengangguk mantap. Ia telah menyiapkan semua bukti dalam sebuah folder elegan. Ia tidak akan berteriak atau menggunakan kekerasan fisik seperti yang sering dilakukan Mila. Ia akan menggunakan hukum, data, dan fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, termasuk oleh Hendra yang
Selama ini dibutakan oleh kata-kata manis adiknya sendiri. Malam itu, Clara tidur dengan nyenyak, penuh keyakinan bahwa ia telah berada di jalur yang benar untuk merebut kembali kendali atas hidup dan rumah tangganya. Cahaya matahari pagi menyinari teras depan villa pegunungan dengan sangat terang. Udara dingin masih terasa menyengat kulit, namun Clara sudah bangun sejak pukul 5 pagi. Ia tidak lagi menghabiskan waktunya untuk menangis di atas tempat tidur. Pagi ini Clara berpenampilan sangat berbeda. Ia mengenakan kemeja, lengan panjang berwarna putih dan celana bahan berwarna hitam yang dijahit dengan rapi. Rambut panjangnya diikat ke belakang secara ketat. Wajahnya memancarkan ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Clara melangkah menuju ruang kerja villa dengan membawa sebuah laptop dan beberapa map berisi dokumen cetak. Ibu Rima sudah duduk menunggunya di dalam ruang kerja tersebut. Wanita parubaya itu tersenyum melihat penampilan menantunya. Ibu Rima menggeser sebuah kursi kayu agar Clara bisa duduk tepat di sebelahnya. Di atas meja kerja berukuran besar itu sudah berserakan lembaran, laporan keuangan dan salinan mutasi, rekening yang dikirimkan oleh pihak bank. Kemarin sore, tepat pukul 09.00 pagi, sebuah mobil hitam memasuki halaman villa. Seorang pria paruh berkacamata tebal turun dari mobil tersebut dengan membawa tas kerja berbahan kulit. Pria itu adalah Pak Baskoro. Ia merupakan pengacara utama yang sudah mengabdi pada keluarga Ibu Rima selama lebih dari 20. Pak Baskoro melangkah masuk ke dalam villa setelah dipersilakan oleh asisten rumah tangga. Ia langsung menuju ruang kerja dan memberikan salam hormat kepada Ibu Rima. "Selamat pagi, Ibu Rima." "Selamat pagi, Clara." "Siapa Pak Baskoro?" Dengan suara bariton yang tenang, "Duduklah Pak Baskoro, kita memiliki banyak pekerjaan krusial hari ini," jawab Ibu Rima secara langsung tanpa basa-basi. Pak Baskoro mengambil tempat, duduk di seberang meja. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan beberapa tumpuk dokumen berlogo firma hukum miliknya. Clara segera membuka laptopnya dan mengarahkan layar tersebut agar bisa dilihat oleh Pak Baskoro. Clara mengambil alih pembicaraan dengan suara yang sangat stabil. "Pak Baskoro, saya sudah memeriksa seluruh arus kas, keluarga, dan perusahaan selama 1 bulan. Terakhir," kata Clara memulai penjelasannya, "setelah Ibu Rima memblokir kartu kredit Mila. Ternyata Mila tidak berhenti mencari uang. Ia justru melakukan tindakan kriminal. Mila memalsukan tanda tangan Hendra pada 3 dokumen pencairan dana operasional perusahaan. Total dana yang dialihkan secara ilegal mencapai 500 juta. Pak Baskoro mengerutkan keningnya. Ia mengambil salinan dokumen yang disodorkan oleh Clara dan mengamatinya dengan saksama. "Anda benar, Clara. Tanda tangan ini adalah hasil manipulasi digital. Garis tintanya terlalu kaku jika dibandingkan dengan tanda tangan asli Hendra. Ini adalah bukti kuat untuk kasus penipuan dan penggelapan dana. Itu belum semuanya," lanjut Clara. Ia membuka map berwarna merah dan mengeluarkan selembar kertas bukti utang. "Pak Anwar mengirimkan foto dokumen ini tadi malam dari rumah utama. Mila memiliki utang pribadi kepada rentenir sebesar 1 miliar. Tenggat, waktu pembayarannya adalah 3 hari dari sekarang. Karena dia tidak memiliki uang tunai, Mila berencana menjual rumah utama keluarga kita secara sepihak. Dia bahkan sudah menjadwalkan pertemuan dengan calon pembeli pada besok siang." Ibu Rima menghela napas berat. Kekecewaan terlihat sangat jelas di wajahnya, tetapi kemarahannya jauh lebih besar. Anak itu benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Dia bersedia menghancurkan tempat tinggal ibunya
sendiri demi menutupi gaya hidupnya yang kotor. Apa langkah hukum yang Ibu inginkan? Tanya Pak Baskoro sambil mencatat beberapa poin di buku kecilnya. Apakah Ibu ingin saya membatalkan transaksi penjualan rumah itu secara diam-diam melalui jalur notaris? Ibu, Rima menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak. Jika kita membatalkannya secara diam-diam, Mila akan terus mencari cara lain untuk mencuri aset keluarga. Kita harus memberikan pukulan telak agar dia mengerti posisi aslinya. Biarkan Mila membawa calon pembeli itu ke rumah besok siang. Kita akan datang tepat pada saat transaksi itu akan berlangsung dan menghancurkan rencananya di depan semua orang. Pak Baskoro mengangguk setuju. Itu strategi yang sangat masuk akal. Saya akan menyiapkan draft surat somasi dan laporan kepolisian terkait pemalsuan tanda tangan. Jika Mila menolak untuk pergi dari rumah atau mencoba melawan, kita bisa langsung menyerahkan bukti kejahatannya kepada pihak berwajib. Ibu Rima kemudian membuka laci meja kerjanya. Ia mengeluarkan sebuah dokumen resmi yang dicetak di atas kertas tebal dengan materai di bagian bawahnya. Ibu Rima menandatangani dokumen tersebut di depan Pak Baskoro dan menyerahkannya kepada Clara. Apa ini, Ibu? Tanya Clara saat menerima dokumen tersebut. Itu adalah surat kuasa khusus, jawab Ibu Rima dengan suara lantang. Mulai detik ini, aku menyerahkan seluruh wewenang pengelolaan aset keluarga dan perusahaan kepadamu, Clara. Secara hukum, kamu sekarang memiliki kekuatan penuh untuk membatalkan perjanjian apapun yang dibuat oleh Mila atau Hendra. Kamu adalah wakil resmiku. Tidak ada satuun keputusan finansial di keluarga ini yang bisa berjalan tanpa persetujuan tertulismu. Clara membaca deretan kalimat pada surat kuasa tersebut. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menyadari besarnya tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh mertuanya. Clara menatap mata Ibu Rima secara langsung. Tidak ada keraguan sama sekali di mata wanita paruh baya itu. Ibu Rima memberikan pedang keadilan ke tangan Clara agar ia bisa membalas rasa sakit yang selama ini ia terima. Saya berjanji tidak akan mengecewakan ibu, ucap Clara dengan sangat mantap. Saya akan memastikan rumah utama kita aman dan perusahaan terbebas dari campur tangan Mila. Pak, Baskoro merapikan kembali dokumen-dokumen di atas meja. Semua persiapan hukum sudah selesai. Saya akan menemani Anda berdua ke rumah utama besok siang. Pak Anwar juga sudah memastikan bahwa calon pembeli akan tiba pukul siang. Kita akan masuk pada pukul 15 menit. Waktu tersebut sangat tepat, karena Mila pasti sedang membanggakan rumah itu kepada calon pembelinya. Clara menutup laptopnya. Rencana mereka sudah tersusun dengan sangat rapi dan detail. Tidak ada celah bagi Mila untuk melarikan diri dari jebakan ini. Semua bukti fisik sudah berada di tangan pengacara. Pak Anwar berjaga di lokasi untuk memastikan keamanan. Dan yang paling penting, Clara kini memegang kendali penuh atas aset keluarga secara hukum. Malam harinya, Clara berdiri di balkon kamarnya. Angin malam pegunungan menerpa wajahnya. Ia mengingat kembali kejadian di rumah sakit saat Mila menghinanya sebagai wanita tidak berguna. Clara juga mengingat wajah dingin suaminya yang memilih diam saat ia ditindas. Clara tersenyum tipis. Masa-masa di mana ia menjadi pihak yang lemah sudah berakhir sepenuhnya. Besok siang ia akan kembali ke rumah utama, bukan untuk mengemis belas kasihan. Ia akan kembali untuk mengambil alih wilayahnya dan mengusir benalu yang merusak rumah tangganya. Suasana di ruang tamu rumah utama terasa sangat tegang siang itu. Mila duduk di atas sofa tunggal dengan postur tubuh yang dibuat seolah sangat berwibawa. Di seberangnya duduk seorang pria parubaya bernama Bapak Wijaya. Bapak Wijaya
adalah calon pembeli yang tertarik. Dengan bangunan rumah besar tersebut, Hendra duduk di sofa panjang, berdampingan dengan Mila. Wajah Hendra sangat pucat dan terlihat kebingungan. Pria itu terus menatap lantai marmer di bawahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hendra membiarkan adiknya mengendalikan seluruh pembicaraan dengan pihak luar. Mila meletakkan sebuah map berisi dokumen perjanjian jual beli di atas meja kaca berbahan tebal. Mila tersenyum ramah kepada Bapak Wijaya untuk meyakinkan pria tersebut. Bapak, Wijaya bisa melihat sendiri kondisi. Rumah ini sangat rawat. Harga yang saya tawarkan hari ini sudah sangat murah. Jika dibandingkan dengan harga pasar di kawasan elit ini, Bapak hanya perlu menandatangani dokumen ini sekarang dan mentransfer uang muka. Setelah itu, rumah ini akan resmi diproses menjadi milik Bapak, kata Mila dengan nada bicara yang cepat. Bapak Wijaya mengambil dokumen tersebut dan membacanya sekilas. Apakah dokumen kepemilikan rumah ini benar-benar tidak bermasalah? Saya melihat sertifikat rumah ini terdaftar atas nama Ibu Rima. Beliau tidak hadir di sini hari ini. Mila segera menjawab pertanyaan itu, tanpa rasa ragu sedikit pun. Ibu saya sedang sakit parah dan berada di luar kota untuk berobat. Beliau sudah menyerahkan semua urusan penjualan rumah ini kepada kami berdua secara lisan. Kakak saya yang duduk di sini adalah anak laki-laki tertua di keluarga kami. Hendra memiliki hak penuh untuk menyetujui transaksi ini. Bapak Wijaya menoleh ke arah Hendra untuk meminta konfirmasi. Hendra hanya menganggukkan kepalanya secara pelan tanpa mengeluarkan suara. Jawaban itu membuat Bapak Wijaya merasa cukup yakin. Jam dinding raksasa yang berada di sudut ruang tamu menunjukkan pukul 121 menit siang. Bapak Wijaya mengeluarkan pena emas dari saku jas bagian dalamnya. Tepat pada saat ujung pena itu akan menyentuh kertas perjanjian. Suara derit, engsel pintu utama terdengar sangat nyaring. Pintu kayu jati berukuran besar itu terbuka lebar. Pak Anwar selaku kepala keamanan rumah berdiri di sisi pintu dan menundukkan kepalanya. 3. Sosok manusia melangkah masuk ke dalam ruang tamu dengan langkah kaki yang teratur dan tegas. Clara berjalan di posisi paling depan. Ibu Rima dan Pak Baskoro berjalan sejajar tepat di belakang Clara. Penampilan Clara siang ini sangat jauh berbeda dibandingkan 1 bulan yang lalu saat ia pergi dari rumah ini. Clara mengenakan setelan pakaian kerja yang sangat rapi. Wajahnya terlihat segar dan badannya sehat. Sorot mata Clara tajam menatap lurus ke arah meja kaca. Langkah sepatunya menggema, memecah keheningan ruang tamu tersebut. Hendra mengangkat kepalanya dengan cepat. Mata Hendra membelalak lebar, melihat istrinya kembali. Ia terkejut melihat Clara yang kini memancarkan aura, ketegasan dan wibawa yang sangat kuat. Hentikan transaksi itu sekarang juga, perintah Clara dengan suara yang sangat lantang. Bapak Wijaya terkejut mendengar suara tersebut. Ia langsung menarik penanya menjauh dari kertas dokumen. Mila berdiri dari sofa dengan sangat cepat. Wajah Mila memerah karena ia merasa marah rencananya diganggu. Apa yang kamu lakukan di sini? Berani sekali. Kamu masuk rumah ini dan berteriak. Keluar dari rumahku sekarang juga, bentak Mila sambil menunjuk ke arah pintu keluar. Clara sama sekali tidak memedulikan teriakan adik iparnya. Ia terus berjalan maju hingga berdiri tepat di depan meja kaca. Clara menatap Bapak Wijaya secara langsung dan memberikan penjelasan hukum yang sangat jelas. Selamat siang Bapak Wijaya, saya menyarankan Bapak untuk segera menyimpan pena Bapak ke dalam saku. Jika Bapak menandatangani dokumen itu siang ini, Bapak akan terseret secara langsung dalam kasus hukum pidana atas tuduhan penipuan properti, ucap Clara dengan artikulasi yang sangat jelas. Bapak Wijaya mengerutkan keningnya.
Ia menatap Clara dan Mila secara bergantian. Apa? Maksud Anda? Nona Mila mengatakan, penjualan ini sudah disetujui oleh pemilik rumah yang sah. Ibu Rima melangkah maju dan berdiri di sebelah menantunya. Itu adalah sebuah kebohongan besar. Bapak Wijaya, saya adalah Rima, pemilik sah rumah ini. Saya berdiri di sini dalam kondisi sehat. Saya tidak pernah memberikan izin sekecil apapun kepada anak perempuan saya untuk menjual aset keluarga ini kepada siapapun. Bapak Wijaya menatap Mila dengan pandangan penuh kemarahan. Ia menyadari bahwa ia hampir menjadi korban penipuan. Mila mulai panik, keringat dingin keluar dari dahinya. Mila berusaha mencari alasan dan menunjuk ke arah kakaknya. Tapi Kak Hendra setuju. Kak Hendra adalah anak laki-laki penerus keluarga ini. Dia punya hak mutlak untuk menjual rumah ini karena dia adalah kepala keluarga. Bantah Mila dengan suara bergetar. Clara membuka tas kerjanya dengan gerakan tenang. Ia mengeluarkan dokumen surat kuasa khusus yang telah ditandatangani dan dibubuhi materai oleh Ibu Rima. Kemarin, Clara meletakkan dokumen resmi itu tepat di atas meja kaca agar bisa dibaca oleh Bapak Wijaya dan juga Hendra. Hendra sama sekali tidak memiliki hak atas rumah ini, Mila, kata Clara dengan nada dingin. Mulai kemarin, Ibu Rima telah memberikan kuasa hukum secara penuh kepada saya. Semua aset keluarga, termasuk rumah ini, dan seluruh dana operasional perusahaan berada di bawah kendali saya secara mutlak. Dokumen yang kamu siapkan di atas meja itu adalah dokumen palsu dan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Hendra mencondongkan tubuhnya ke depan dan membaca barisan kalimat pada surat kuasa tersebut. Pria itu sangat terkejut melihat nama istrinya tertera sebagai pemegang kuasa penuh atas seluruh kekayaan keluarganya. Hendra akhirnya menyadari bahwa ibunya telah mencabut semua hak kepercayaannya dan memindahkannya ke tangan Clara. Ia telah kehilangan segala kekuasaan di dalam rumahnya sendiri akibat sifat pengecutnya. Bapak Wijaya berdiri dari tempat duduknya dengan wajah marah. Ia mengambil tas kerjanya secara kasar. Ini sangat membuang waktu kerja saya. Saya membatalkan niat saya untuk membeli properti ini. Nona Mila, Anda beruntung, saya tidak melaporkan percobaan penipuan ini secara langsung ke kantor polisi hari ini. Bapak Wijaya berjalan keluar dari rumah tersebut tanpa mengucapkan salam perpisahan. Rencana Mila untuk mendapatkan uang miliaran rupiah demi melunasi utang rentenirnya hancur total. Dalam hitungan menit, Mila berdiri kaku, menatap kepergian calon pembeli itu. Tubuhnya bergetar hebat menyadari nasib buruk yang akan segera menimpanya. Clara melipat kembali surat kuasa tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Ia menatap wajah suaminya dan adik iparnya secara bergantian. Waktu untuk bersedih sudah selesai. Kini saatnya ia memberikan perhitungan hukum secara nyata. Kamu gagal menjual rumah ini, Mila, kata Clara dengan sangat tegas. Ibu Rima mengambil alih pembicaraan di ruang tamu. Kalian berdua benar-benar mengecewakanku. Kalian mencoba menjual rumah keluarga secara diam-diam demi menutupi gaya hidup dan hutang pribadi. Mulai detik, ini tidak ada lagi rasa toleransi untuk kalian. Pak Baskoro akan membacakan konsekuensi hukum secara resmi atas semua perbuatan kriminal yang kalian lakukan bulan ini. Pak Baskoro melangkah maju mendekati meja kaca. Ia membawa map berwarna merah yang berisi seluruh bukti, penggelapan dana dan pemalsuan tanda tangan. Pengacara keluarga tersebut bersiap untuk membacakan tuntutan yang akan mengakhiri semua kebebasan Mila di rumah utama itu. Pak Baskoro berdiri tegak di samping meja kaca ruang tamu. Ia membuka map berwarna merah yang sejak tadi ia bawa. Suasana di dalam ruangan itu terasa sangat kaku.
Hendra masih mematung di tempat duduknya, sementara Mila berdiri dengan kaki gemetar. Pengacara senior itu mengeluarkan 2 bundel dokumen yang telah dijilid rapi. Ia meletakkan dokumen pertama tepat di depan Hendra. Hendra menatap kertas tersebut dengan pandangan ragu. Silakan. Anda baca dengan saksama, Hendra, kata Pak Baskoro dengan nada suara datar, namun penuh tekanan. Ini adalah salinan mutasi rekening operasional perusahaan selama 1 bulan terakhir. Terdapat 3 kali penarikan dana dengan total 500 juta. Penarikan ini dialihkan langsung ke rekening pribadi atas nama adik Anda, Mila. Hendra mengambil dokumen itu dengan tangan bergetar. Matanya membaca deretan angka dan tanggal transaksi yang tertera pada kertas putih tersebut. Hendra kemudian melihat bagian bawah, dokumen persetujuan pencairan dana. Terdapat tanda tangannya di sana. Saya tidak pernah menandatangani dokumen pencairan ini, Pak Baskoro. Saya tidak tahu sama sekali tentang perpindahan dana operasional perusahaan ini, ucap Hendra dengan suara tertahan. Clara mengambil langkah maju. Ia berdiri tepat di sebelah Pak Baskoro. Tentu saja kamu tidak pernah menandatanganinya, Hendra. Adikmu yang sangat kamu percaya itu memalsukan tanda tanganmu. Kami sudah memeriksa dokumen asli di kantor. Ban. Tanda tangan itu adalah hasil manipulasi digital yang dicetak ulang. Mila mencuri uang perusahaan dari bawah hidungmu saat kamu sibuk mengabaikan tanggung jawabmu sebagai direktur. Hendra memutar kepalanya dengan sangat cepat ke arah adiknya. Wajahnya memerah karena marah. Ia akhirnya menyadari bahwa selama ini adiknya hanya memanfaatkannya. Kamu mencuri uang perusahaan, Mila, bentah Hendra secara langsung. Kamu bilang kepadaku bahwa kamu peduli pada masa depan bisnis keluarga kita. Ternyata kamu merampok uang itu untuk kepentinganmu sendiri. Mila mundur 2 langkah. Ia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, Kak Hendra. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku meminjam uang itu sebentar. Aku berniat mengembalikannya. Pak Baskoro tidak membiarkan Mila selesai merangkai alasan palsunya. Ia mengambil dokumen kedua dari dalam map merah dan mengangkatnya ke udara. Anda tidak akan bisa mengembalikan uang itu, Nona Mila. Bukti kedua ini adalah daftar utang pribadi Anda kepada pihak ketiga atau rentenir. Total utang pokok beserta bunganya telah mencapai angka 1 miliar. Batas akhir pelunasan adalah 3 hari dari sekarang. Fakta kedua ini menghancurkan sisa pembelaan Mila. Hendra terdiam kaku. Ia tidak menyangka adiknya terlibat masalah utang yang sangat besar dengan pihak luar yang berbahaya. Ibu Rima melipat kedua tangannya di depan dada. Ia menatap anak perempuannya itu dengan pandangan yang, sangat dingin. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di mata Ibu Rima. Kamu memalsukan tanda tangan kakakmu. Kamu mencuri uang operasional perusahaan yang menjadi sumber nafkah banyak karyawan. Dan kamu berniat menjual rumah peninggalan ayahmu ini secara ilegal untuk membayar utang pribadimu. Perbuatanmu bukan lagi sekadar kenakalan anak muda. Ini adalah kejahatan kriminal yang murni. Mila menyadari bahwa ia sudah kalah telak. Semua rencananya terbongkar tanpa sisa. Rasa sombong dan angkuh yang selama ini ia tunjukkan langsung menghilang. Mila menjatuhkan tubuhnya ke lantai marmer. Ia berlutut dan merangkak mendekati kaki Ibu Rima. Mila menangis dengan suara keras. Air mata membasahi wajahnya. Ibu, aku mohon, ampun. Aku salah. Ibu, tolong bantu aku melunasi utang itu. Rentenir itu mengancam akan menyakitiku jika aku tidak membayar uang mereka minggu ini. Ibu punya banyak uang. 1 miliar bukan? Jumlah yang besar untuk ibu. Ratap Mila sambil memegang ujung celana Ibu Rima. Ibu Rima menarik kakinya mundur agar terlepas dari pegangan Mila.
Tindakan Ibu Rima sangat tegas. Uang yang kumiliki adalah hasil kerja keras ayahmu dan hasil keuntungan perusahaan yang sah. Aku tidak akan pernah mengeluarkan 1 sen pun untuk membayar utang hasil dari gaya hidup kasarmu. Kamu membuat masalah besar ini dengan tanganmu. Aran sendiri. Kamu harus menyelesaikan dan menanggung risikonya sendiri. Hendra, tolong aku. Bicaralah pada ibu, Mila, beralih memohon kepada kakaknya. Hendra membuang pandangannya ke arah dinding. Ia mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Aku tidak bisa membantumu, Mila. Kamu hampir membuatku masuk penjara karena pemalsuan tanda tangan itu. Kamu menghancurkan kepercayaanku secara total. Clara mengambil alih kendali ruangan tersebut. Ia menatap Mila yang sedang duduk menangis di lantai. Clara mengingat kembali semua hinaan yang pernah Mila lontarkan kepadanya di rumah sakit. Mila pernah menyebutnya wanita cacat. Mila pernah menyuruhnya pergi dari rumah ini. Kini situasi telah berbalik sepenuhnya. Waktumu di rumah ini sudah habis, Mila, ucap Clara dengan suara yang sangat jernih dan tegas. Sebagai pemegang kuasa sah atas aset keluarga, aku tidak mengizinkan orang yang telah mencuri uang perusahaan untuk tinggal di bawah atap ini. Keberadaanmu di sini adalah ancaman bagi keamanan aset keluarga. Mila mengangkat kepalanya. Ia menatap Clara dengan pandangan penuh kebencian, namun bercampur ketakutan. Kamu mau mengusirku dari rumahku sendiri? Kamu hanya menantu di sini. Aku adalah perwakilan sah dari pemilik rumah ini. Balas Clara tanpa ragu sedikit pun. Clara kemudian menoleh ke arah pintu, masuk. Pak Anwar, silakan laksanakan tugas Anda. Pak Anwar segera melangkah, masuk ke ruang tamu. Di belakangnya 2 orang petugas keamanan rumah membawa 3 buah koper besar milik Mila. Koper-koper itu berisi seluruh pakaian dan barang pribadi Mila yang sudah dikemas secara paksa oleh asisten rumah tangga atas perintah Ibu Rima tadi. Pagi, Pak Anwar meletakkan koper tersebut di dekat pintu utama, bawa dia keluar dari area rumah ini sekarang. Juga jangan biarkan dia membawa barang apapun selain koper pribadinya. Perintah Ibu Rima kepada Pak Anwar. Pak Anwar dan 1 petugas keamanan lainnya mendekati Mila. Mereka memegang kedua lengan Mila dan menariknya berdiri secara paksa. Mila meronta dan berteriak menolak, "Lepaskan aku tidak mau pergi. Kak, Hendra, tolong aku. Ibu, jangan buang aku ke jalanan. Aku mohon," teriak Mila dengan suara nyaring. Pak Anwar tidak memedulikan teriakan tersebut. Petugas keamanan itu memiliki tenaga yang jauh lebih besar. Mereka menyeret Mila, berjalan menuju pintu utama. Suara, tangisan dan jeritan Mila menggema di sepanjang halaman depan rumah, hingga akhirnya petugas keamanan menutup gerbang besi tinggi tersebut dari dalam. Suasana rumah utama kembali menjadi sunyi senyap. Benalu yang selama ini merusak ketenangan keluarga itu telah berhasil disingkirkan secara permanen. Clara berdiri tegak di tengah ruangan. Ia memandang ke arah pintu utama dengan perasaan lega yang luar biasa. Ia telah membuktikan janjinya untuk melawan segala bentuk penindasan. Ibu Rima menganggukkan kepalanya kepada Clara sebagai tanda persetujuan dan rasa bangga. Hendra masih berdiri terpaku di dekat meja kaca. Pria itu baru saja menyaksikan adiknya diusir keluar. Ibunya marah besar dan istrinya berubah menjadi sosok pemimpin yang sangat kuat. Hendra menyadari bahwa ia adalah satu-satunya orang tersisa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di masa lalu. Suara mesin mobil penjaga keamanan terdengar semakin menjauh dari area depan rumah utama. Ruang tamu berukuran besar itu kini menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi suara teriakan atau bantahan dari Mila. Pak Baskoro segera mengumpulkan semua dokumen ke dalam map merah dan memasukkannya kembali ke dalam tas kerjanya.
Pengacara senior tersebut menundukkan kepala kepada Ibu Rima dan Clara, lalu meminta izin untuk segera kembali ke kantor firma hukumnya. Ibu Rima memberikan anggukan pelan sebagai tanda terima kasih atas kerja keras Pak Baskoro hari ini. Setelah Pak Baskoro pergi, hanya tersisa 3 orang di dalam ruangan tersebut. Ibu Rima berjalan perlahan dan duduk di atas sofa panjang. Ia bersandar. Dengan tenang, Clara masih berdiri tegak di posisi awalnya. Pandangan mata Clara tertuju lurus kepada suaminya. Hendra berdiri kaku di dekat meja kaca. Kepala pria itu menunduk menghadap lantai. Marmer. Napas Hendra terdengar berat dan tidak teratur. Hendra menyadari secara utuh bahwa ia baru saja kehilangan otoritas dan rasa hormat di dalam rumahnya sendiri. Hendra mengangkat wajahnya secara perlahan. Matanya terlihat memerah menahan tangis, penyesalan. Pria itu memutar tubuhnya dan melangkah pelan mendekati Clara. Hendra berhenti tepat pada jarak 1 meter di depan istrinya. Tidak ada sedikit pun keberanian di dalam diri Hendra untuk menyentuh tangan Clara. Clara, aku meminta maaf kepadamu, ucap Hendra dengan suara yang sangat pelan dan bergetar. Aku mengakui semua kesalahanku. Aku adalah suami yang sangat buruk. Aku meninggalkanmu sendirian di rumah sakit saat kamu kehilangan bayi kita. Aku membiarkan Mila menyiksamu dengan pekerjaan kasar di rumah ini. Aku bahkan diam saja saat Mila merencanakan perceraian kita. Aku sama sekali tidak menggunakan logika yang benar. Clara tidak memalingkan wajahnya. Ia mendengarkan semua pengakuan suaminya dengan ekspresi wajah yang datar. Tidak ada air mata yang menetes dari kedua mata Clara. Perasaan sedih dan kecewa yang ia rasakan pada bulan lalu telah berubah menjadi sebuah sikap tegas. Permintaan maafmu terdengar sangat mudah diucapkan sekarang, Hendra. Jawab Clara dengan nada suara yang tenang namun tegas. Tetapi, permintaan maaf itu tidak bisa memutar waktu. Kamu membiarkan aku berjuang sendirian melawan tekanan mental yang sangat berat. Kamu lebih memilih mempercayai hasutan adikmu daripada melihat penderitaan istrimu sendiri. Rasa percayaku kepadamu sebagai seorang pelindung sudah hilang. Hendra menundukkan kepalanya lebih dalam, mendengar pernyataan langsung dari Clara. Aku tahu aku tidak pantas meminta kesempatan kedua. Aku merasa sangat bodoh karena dibutakan oleh perkataan Mila. Aku berjanji akan berubah. Clara, aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki pernikahan kita. Tolong beri aku satu kesempatan untuk membuktikan ucapanku. Clara mengambil napas panjang. Ia menoleh ke arah Ibu Rima sejenak. Ibu Rima memberikan isyarat anggukan kepala untuk memberikan kebebasan penuh kepada Clara dalam mengambil keputusan. Clara kembali menatap suaminya. Aku bersedia memberikan satu kesempatan terakhir untuk pernikahan kita. Hendra, kata Clara secara tegas. Tetapi mulai hari ini, posisi kita di dalam rumah ini berubah. Aku tidak lagi menjadi wanita penurut yang bisa kamu abaikan. Aku memiliki 3 syarat baru yang sangat mengikat. Jika kamu melanggar satu saja dari syarat ini, aku akan langsung mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama tanpa peringatan kedua. Hendra segera mengangkat wajahnya dan menganggukkan kepalanya dengan cepat. Katakan semua syaratmu, Clara. Aku pasti akan menyetujuinya. Syarat pertama berkaitan dengan urusan keluarga. Jelas Clara dengan menguraikan jarinya. Kamu dilarang keras membawa kembali Mila ke dalam rumah ini. Kamu juga dilarang memberikan bantuan keuangan secara diam-diam kepada Mila. Biarkan Mila menanggung akibat dari perbuatan kriminalnya sendiri secara mandiri. Pernikahan kita harus bersih dari campur tangan pihak ketiga manapun.
Aku menyetujui syarat pertama. Aku tidak akan pernah menghubungi Mila lagi, jawab Hendra tanpa keraguan. Syarat kedua berkaitan dengan kedudukanku. Lanjut Clara. Kamu harus menghormatiku. Sebagai pasangan yang setara, aku bukan hanya pengurus rumah tangga. Aku adalah perwakilan sah dari Ibu Rima. Segala keputusan penting yang berkaitan dengan rumah ini dan aktivitas operasional, perusahaan harus mendapatkan persetujuan langsung dariku. Kamu tidak memiliki hak untuk membuat keputusan keuangan secara sepihak lagi. Hendra menelan ludahnya. Syarat ini menegaskan bahwa kekuasaan penuh memang benar-benar telah berpindah tangan. Namun Hendra menyadari bahwa itu adalah konsekuensi logis dari kegagalannya. Aku setuju, aku akan melaporkan semua keputusan perusahaan kepadamu dan ibu. Syarat ketiga adalah tentang perilaku, pungkas Clara dengan tatapan paling tajam. Kamu harus memulihkan tanggung jawabmu secara penuh sebagai direktur di perusahaan. Berhenti membuang waktumu. Kamu harus bekerja keras untuk membuktikan kepada Ibu Rima bahwa kamu masih layak menyandang nama keluarga ini. Rasa hormatku kepadamu hanya akan kembali jika kamu membuktikan bahwa kamu adalah pria pekerja keras dan bertanggung jawab. Aku berjanji, Clara. Aku akan memperbaiki kinerjaku di kantor mulai besok pagi. Aku menyetujui semua syaratmu tanpa pengecualian, ucap Hendra dengan nada yang sangat meyakinkan. Ibu berdehem, Rima berdiri dari sofa dan berjalan mendekati mereka berdua. Ia berhenti tepat di sebelah Clara. Wanita parubaya itu menatap anak laki-lakinya dengan pandangan menilai. Kamu mendengar sendiri semua syarat dari istrimu Hendra, kata Ibu Rima dengan suara berat. Clara yang sekarang bukan lagi Clara yang bisa kamu abaikan. Aku memegang kendali atas aset dan Clara adalah pemegang kuasa pelaksananya. Tundukkan kepalamu dan bekerjalah dengan benar. Kesempatan ini adalah anugerah terakhir yang kamu dapatkan di keluarga ini. Hendra menundukkan kepalanya kepada ibunya. Baik, Ibu. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih baik. Hendra kemudian memohon izin untuk pergi ke ruang kerjanya di lantai 1 untuk mulai menyusun ulang laporan perusahaan yang berantakan akibat perbuatan Mila. Setelah Hendra meninggalkan ruang tamu, Ibu Rima memutar tubuhnya menghadap Clara. Wanita parubaya itu tersenyum dengan sangat lebar. Ibu Rima mengulurkan kedua tangannya dan memeluk Clara dengan kuat. Clara membalas pelukan mertuanya tersebut dengan perasaan yang sangat lega. Kamu melakukan tugasmu dengan sangat sempurna hari ini, Clara, bisik Ibu Rima tepat di dekat telinga menantunya. Kamu berbicara dengan lugas dan mengendalikan situasi tanpa rasa takut sedikit pun. Ini semua karena ibu memberikan dukungan penuh dan mengajarkan keberanian kepadaku, jawab Clara dengan tulus. Ibu, Rima melepaskan pelukannya dan menepuk bahu Clara pelan. Mulai sekarang rumah ini benar-benar menjadi tempat yang aman untukmu. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu adalah wanita kuat yang siap mengurus keluarga besar ini di masa depan. Clara tersenyum melihat ke arah pintu utama rumah yang tertutup rapat. Ia telah berhasil membalikkan keadaan hidupnya dari titik yang paling rendah. Tragedi menyedihkan di rumah sakit memang menjadi luka masa lalu, tetapi kejadian itu menjadi titik awal bagi Clara untuk menemukan jati dirinya. Kini, ia berdiri sebagai seorang wanita, mandiri, memegang kendali kekuasaan, hukum secara mutlak, dan memiliki mertua yang akan selalu melindungi serta berdiri di pihak kebenaran. Ya,